Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KKN IKDR IAIN Kudus Posko 93. Kali ini bersama saya Kak Sofi. Saya akan membawakan materi tentang kebutuhan dan kelangkaan. Langsung saja ya adik-adik. Di sini kelangkaan muncul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang sangat banyak. Bisa dikatakan kebutuhan dan keinginan manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Sementara alat pemenuh kebutuhan jumlahnya sangat terbatas. Contoh saja bensin. Bensin kan produksinya sangat terbatas, tapi yang membutuhkan itu sangat banyak sekali. Berbicara mengenai kebutuhan, di sini kebutuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan menurut intensitas dibagi menjadi 3. Ada primer, sekunder, dan juga tersier. Di sini primer adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu manusia. Contoh saja sandang, pangan, dan juga papan. Terus yang sekunder. Sekunder itu kebutuhan lanjutan atau tidak mengancam bagi kehidupan manusia. Contoh saja bagi siswa yang sudah SMA ini ya. Siswa SMA membutuhkan alat transportasi untuk pergi ke sekolah. Contoh lain ada petani yang membutuhkan cangkul, terus bibit, dan juga pestisida untuk keperluan bertani. Dan yang terakhir tersier. Tersier di sini bisa dikatakan kebutuhan yang mewah. Contohnya itu mobil, perhiasan. Selanjutnya kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jasmani dan juga rohani. Di sini kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang ada kaitannya dengan kondisi fisik. Contoh saja olahraga. Kenapa olahraga? Karena bisa menyehatkan badan kita. Contoh lain ada makan. Kenapa kok makan? Nah, karena bisa menguatkan badan kita agar bisa kuat gitu. Yang kedua ada rohani. Di sini rohani itu kondisi yang berkaitan dengan jiwa manusia. Contohnya itu orang yang beragama pasti membutuhkan yang namanya ibadah agar jiwa kita bisa tenang. Contoh lain rekreasi. Setiap manusia itu butuh rekreasi agar jiwa kita tetap santai gitu. Selanjutnya kebutuhan menurut waktu. Di sini kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sekarang dan yang kedua ada masa depan. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang bersifat urgen atau mendesak yang harus sesegera mungkin untuk dipenuhi. Contohnya orang sakit. Orang sakit kan harus segera dikasih obat agar bisa sembuh dari penyakitnya. Contoh yang kedua adalah orang lapar. Orang lapar di sini harus segera dikasih makan agar tidak kelaparan. Selanjutnya masa depan. Di sini masa depan adalah kebutuhan yang bisa ditunda tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Contohnya itu investasi. Investasinya masa depan nanti di masa depan, tapi menabungnya bisa dimulai dari sekarang agar meringankan beban nanti kalau kita mau investasi. Selanjutnya kebutuhan menurut subjek. Di sini kebutuhan menurut subjek dibagi menjadi 2. Yang pertama ada individu dan yang kedua ada kelompok. Di sini individu maksudnya adalah
kebutuhan yang bersifat subjektif atau tergantung dengan profesi dan juga pekerjaannya. Contohnya bagi siswa membutuhkan pensil, buku, dan juga pulpen. Contoh kedua ada petani. Petani itu membutuhkan yang namanya cangkul, bibit, dan juga pestisida untuk keperluan bertani. Yang kedua ada kelompok. Di sini kelompok maksudnya adalah kebutuhan yang dibutuhkan bersama-sama. Artinya itu umum. Contohnya sekolahan. Sekolahan kan bersifat umum ya. Semua membutuhkan. Yang kedua ada rumah sakit. Rumah sakit ini juga bersifat umum. Semua orang juga membutuhkan yang sakit. Yang ketiga adalah jalan raya. Di sini jalan raya juga bersifat umum. Semua orang membutuhkan jalan raya untuk bepergian. Terima kasih. Mungkin sampai segini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.